Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala pujian yang Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan umur untuk bisa melaksanakan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Salat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dosen yang saya hormati dan rekan-rekan semua yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan mengenai penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran Al-Quran Hadis ataupun disingkat dengan RPP Al-Quran Hadis, seperti itu ya. Adapun yang akan disampaikan adalah mengenai pengertian RPP itu sendiri, kemudian prinsip RPP, komponen RPP, dan langkah-langkah RPP. Baik, untuk memulai pembelajaran ini, saya ucapkan Bismillah supaya mendapatkan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama adalah pengertian RPP. RPP itu adalah tadi singkatan dari rencana pelaksanaan pembelajaran, bahwa kita ketahui dari itu ya, RPP itu adalah suatu rancangan ataupun rencana dalam pembelajaran. Seperti itu ya. Di dalamnya itu memuat mengenai satuan pembelajaran, kemudian satuan ataupun materi pelajaran, satuan tingkat ataupun tingkat kelasnya, seperti itu ya. Nah, adapun menurut Wahyuni dan Ibrahim, rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi menurut Wahyuni dan Ibrahim itu adalah RPP itu suatu rencana jangka pendek ya, jangka pendek untuk memperkirakan tindakan apa saja nih yang harus dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran ya. Yang contohnya tadi satuan pendidikan maksud saya, kemudian mata pelajaran, alokasi waktu, materi ajar, kemudian metodenya ataupun strateginya. Nah, seperti itu ya. Jadi paham ya, RPP itu adalah suatu rencana ataupun rancangan proses pembelajaran. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah prinsip. Prinsip itu adalah suatu pedoman. Pedoman apa saja yang harus dipegang dalam pembuatan RPP itu? Ya, yang pertama adalah memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Tentu saja peserta didik itu pasti berbeda, baik itu dalam hal berpikir, emosional, ataupun latar belakang, baik itu latar belakang budaya dan lain sebagainya. Maka dari itu seorang pendidik harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik ya, supaya motivasi belajar, kemudian minat peserta didik itu dapat termotivasi, dapat semua keinginan ataupun latar belakang yang berbeda itu dapat terpenuhi, seperti itu. Jangan sampai terfokus pada misalkan misalkan seorang peserta didik itu lebih ke thinking, lebih ke berpikir tapi tidak memikirkan yang sensing, misalkan seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu, tapi seorang pendidik itu harus memperhatikan antara yang peserta didik yang thinking, sensing, intuiting, dan lain sebagainya, seperti itu.
Yang kedua adalah mendorong partisipasi aktif peserta didik. Nah, seorang pendidik dalam membuat RPP itu harus mencakup ataupun berpedoman ya, harus isinya itu harus mendorong partisipasi, ikut serta aktif peserta didik itu harus semuanya aktif seperti itu. Jangan sampai yang satu aktif, yang satu lagi tidak paham atas apa yang kita sampaikan seperti itu ya. Sehingga seperti itu tidak akan tercapai apa yang kita inginkan. Karena tidak lain tidak bukan seorang pendidik itu pastinya ingin seorang peserta didik itu paham dan tahu apa yang kita sampaikan, tahu kemudian memahami dan melaksanakan apa yang kita sampaikan, ilmu yang kita sampaikan seperti itu. Yang ketiga adalah mengembangkan budaya membaca dan menulis. Nah, dalam pembuatan RPP itu harus berprinsip memberikan ataupun mengembangkan budaya membaca dan menulis ya. Pembuatan RPP itu di dalamnya misalkan metode ataupun strategi pembelajarannya tidak hanya metode ceramah saja, akan tetapi ada diskusi sehingga seorang peserta didik itu dapat mengembangkan budaya membaca dan menulisnya dan daya pikirnya seperti itu. Yang keempat adalah memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Nah, RPP juga harus mempunyai prinsip memberikan umpan balik dan tindak lanjut seperti itu. Jangan sampai materi kita sampaikan saja tapi tidak memberikan umpan balik dan tindak lanjut seperti itu. Tidak ditindaklanjuti, misalkan seorang peserta didik tidak memahami materi yang kita sampaikan tapi kita tidak ditindaklanjuti, jangan sampai seperti itu ya. Harus ada tindak lanjut ya, seperti itu. Yang kelima adalah keterkaitan dan keterpaduan. Maksudnya keterkaitan dan keterpaduan ini adalah dalam hal standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar, kemudian kegiatan pembelajaran, sumber belajar itu harus saling keterkaitan dan keterpaduan, jadi sama gitu, terkait, saling menguatkan seperti itu, saling sama gitu ya, tidak berbentrokan seperti itu ya. Materi belajarnya seperti ini, sumber belajarnya seperti apa, seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya, harus ada keterpaduan dan keterkaitan. Yang terakhir adalah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi seperti itu. Nah, yang ketiga adalah komponen. Komponen itu apa? Komponen itu adalah satu kesatuan yang menjadi utuh. Contohnya, tubuh ini ada beberapa komponen-komponen nih. Contohnya, kepala. Di bagian kepala ada mata, ada hidung, ada bibir, ya seperti itu. Kemudian di bagian tubuh ada tangan dan lain sebagainya. Di bagian kaki, ya, bagian bawah ada kaki seperti itu. Sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang utuh, ya. Sehingga bisa disebut dengan yang namanya manusia. Seperti itu. Dalam RPP juga seperti itu. RPP itu harus ada apa saja. Nah, komponen itu seperti itu. Tidak bisa dikatakan RPP kalau tidak ada apa saja. Nah, seperti itu. Nah, adapun dalam komponen-komponen RPP itu bukan satu hal tapi beberapa hal. Nah, beberapa hal yang harus ada dalam RPP itu apa saja sih rekan-rekan semuanya? Nah, yang pertama harus adanya identitas pelajaran, identitas mata pelajaran. Nah, identitas mata pelajaran itu berisi yang pertama satuan pendidikan, baik itu MI ataupun SD, SMP ataupun MTS, MA ataupun SMA, SMK. Selain dari satuan pendidikan itu sendiri, nah selanjutnya adalah kelas.
Misalkan kelas 1 sampai kelas 6 kalau satuan pendidikannya MI sederajat. Kalau MTS sederajat misalkan kelas 7 sampai kelas 9, kalau Alia misalkan kelas 10 sampai kelas 12, seperti itu. Semester. Nah, semester itu ada 2, semester genap ataupun semester ganjil. Semester ganjil misalkan ataupun genap. Nah, mata pelajaran misalkan Al-Qur'an Hadis, fikih, akidah akhlak dan lain sebagainya. Kemudian jumlah pertemuan misalkan 2 kali pertemuan ataupun 1 kali pertemuan, seperti itu. Yang kedua adalah standar kompetensi. Nah, untuk standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Nah, ini misalkan siswa dapat memahami dan mengetahui seperti itu, spiritual, kemudian pengetahuan, sikap dan keterampilan, seperti itu. Yang ketiga adalah kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik. Siswa dapat memahami misalkan dalam Al-Qur'an Hadis mengenai tajwid itu misalkan mad iwad, mad lain, mad aridi sukun dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, yang keempat adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran, seperti itu. Ya. Yang kelima adalah tujuan pembelajaran. Dalam kehidupan ada tujuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembelajaran juga harus ada tujuan. Tujuan pembelajarannya misalkan siswa memahami tajwid, seperti itu. Tajwidnya sangat banyak. Contohnya tadi mad iwad, mad lain, mad aridi sukun, itu untuk kelas 8 MTS ya. Contohnya seperti itu. Yang keenam adalah materi ajar. Nah, materi ajar itu adalah suatu hal yang akan kita sampaikan. Misalkan dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pengertian mad iwad dan contohnya, mad lain dan contohnya, kemudian mad aridi sukun dan contohnya. Nah, materi ajar itu harus mempunyai sumbernya, yaitu misalkan buku ataupun artikel dan lain sebagainya. Dan harus diingat bahwa seorang pendidik itu harus memahami terlebih dahulu materi yang ingin kita sampaikan, yang akan kita sampaikan itu harus dipahami. Karena seorang peserta didik bagaimana mau memahami jika misalkan pendidiknya saja tidak memahami apa yang disampaikan. Bagaimana mau paham peserta didik? Pendidiknya juga yang menyampaikan tidak paham, seperti itu. Jadi harus dipahami terlebih dahulu ya. Kemudian alokasi waktu, misalkan 1 jam pelajarannya 60 menit ataupun 45 menit, seperti itu. Nah, kemudian metode pembelajaran sangat banyak rekan-rekan semuanya. Salah satu contohnya adalah metode ceramah. Metode ceramah itu adalah bisa disebut dengan teacher centered ya, bahwa metode ceramah itu banyak yang berbicaranya itu kebanyakan gurunya, seperti itu. Metode ceramah. Kalau metode diskusi itu student centered. Nah, bisa metode diskusi itu siswa lebih banyak berpikir dan menjelajahi pembelajaran itu secara bersama-sama, seperti itu. Jadi tidak hanya disuapi, tetapi belajar dengan mandiri ataupun dengan bekerja sama dengan rekan-rekan semuanya, memecahkan masalah ataupun sesuatu yang belum dipahami itu secara bersama-sama, itu metode diskusi. Kemudian 9, kegiatan pembelajaran. Nah, adapun kegiatan pembelajaran itu ada 3 rekan-rekan semuanya. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua inti, yang ketiga adalah penutup. Dalam pendahuluan itu biasanya berisi mengenai salam, kemudian
berdoa, kemudian absensi, ataupun mengingat materi yang disampaikan minggu kemarin. Seperti itu. Jadi mengulang kembali sedikit. Ataupun bertanya, jangan sampai kan lupa gitu materi yang sekarang mau dikaji, mau dipelajari, tapi materi yang kemarin jangan sampai lupa, seperti itu. Kemudian inti itu adalah ya kegiatan pembelajaran itu sendiri yang akan disampaikan pada pertemuan ya gitu, seperti itu. Penutup itu biasanya evaluasi, kemudian bertanya kembali apakah sudah paham ataupun belum materi yang kita sampaikan, kemudian doa dan salam, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah penilaian hasil belajar. Nah, penilaian hasil belajar bisa di tengah, bisa di akhir. Ya, seperti halnya UAS, UTS itu adalah penilaian hasil belajar, seperti itu. Ataupun misalkan sudah selesai bab 1 melaksanakan ulangan, nah itu bisa disebut dengan penilaian hasil belajar. Mengevaluasi, ya, evaluasi. Value. Evaluasi itu berasal dari kata value. Value itu adalah nilai. Bagaimana kita menilai peserta didik apakah sudah paham materi yang kita sampaikan ataupun masih ada yang belum dipahami. Nah, maka dari itu ada nanti tindak lanjut, mau diremedi ataupun dibahas kembali di lain waktu. Yang terakhir adalah sumber belajar. Sumber belajar itu misalkan dari buku, dari internet, dan lain sebagainya. Nah, untuk misalkan dalam proses pembelajaran, biasanya seorang peserta didik itu lebih mayoritas, kebanyakan itu lebih suka melihat video misalkan. Nah, bisa gitu. Kita misalkan melihat dari buku ataupun mempelajari dari buku sebelumnya, ya, memahami dari buku. Kemudian kita menyampaikan berupa metode ceramah dan kita tambahkan lagi berupa dalam bentuk infokus, misalkan PPT. Tadi contohnya ya, kita sudah menjelaskan mengenai pengertian mad iwad, mad lain, mad arid sukun secara ceramah, menulis di whiteboard. Nah, jika misalkan belum dipahami ataupun perlu diingat-ingat, tidak hanya mendengar misalkan dari ucapan kita, tapi diingat-ingat dalam berupa tayangan video. Nah, boleh itu ya sebagai penguat. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk langkah-langkah saya akan kirim filenya berupa contoh, bisa nanti diikuti ya dalam berupa contoh. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.